Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arden Adi Kurnia, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang kekuatan dan latihan kekuatan dari mata kuliah Ilmu Kepelatihan Dasar. Oke, kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga, karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti kelincahan kita, ketepatan kita, kecepatan kita, dan juga dapat meningkatkan prestasi dalam belajar gerak kita. Dan menurut para ahli seperti PET menyatakan bahwa kekuatan diartikan sebagai tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Dan Harsono mengatakan juga berarti kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam satu usaha. Kekuatan berarti terjadinya karena adanya kontraksi otot pada manusia. Menurut Thomas pun menyatakan bahwa kontraksi otot manusia terdapat ada 3 jenis, yaitu ada sistem statis, konsentris, dan eksentris. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis kekuatan. Jenis-jenis kekuatan yang pertama ada kekuatan umum, merupakan kekuatan dari sistem otot secara menyeluruh. Dan yang kedua ada kekuatan khusus, diartikan sebagai kekuatan yang ada pada otot-otot tertentu saja, yang gerakan atau cabang-cabang olahraga tertentu. Dan selanjutnya ketiga ada kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal sebagai kekuatan atau gaya yang paling tinggi yang dapat kita tampilkan oleh sistem saraf sewaktu kita berkontraksi secara maksimal yang dilakukan dengan sadar. Dan yang keempat ada kekuatan mutlak, sebagai kemampuan seorang atlet dalam mengerahkan tenaga yang maksimal tanpa mempertimbangkan berat badannya sendiri, seperti itu. Dan kelima ada kekuatan nisbi, ialah rasio antara kekuatan mutlak dengan berat badannya. Dan yang keenam ada kekuatan kecepatan, ialah wujud dari hasil dari dua kemampuan, yaitu kecepatan dan kekuatan dan kecepatan. Yang ketujuh ada kekuatan daya tahan, diartikan sebagai kemampuan otot melakukan aktivitas yang relatif berat. Dan yang kedelapan ada kekuatan absolut. Kekuatan absolut ini adalah kekuatan untuk olahragawan menggunakan kekuatan secara maksimal tanpa memperlihatkan berat badannya sendiri juga. Dan yang terakhir, yang kesembilan ada kekuatan relatif. Kekuatan relatif ini hasil dari kekuatan absolut yang dibagi berat badannya, seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Yang pertama ada koordinasi intermuskuler, yang merupakan interaksi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok otot pada saat melakukan kegiatan, ya, seperti berolahraga, khususnya aktivitas jasmani, ya. Dan yang kedua ada koordinasi kekuatan, juga dapat dipengaruhi oleh koordinasi intramuskuler, atau dengan kata lain ketergantungan ya pada fungsi saraf otot yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas fisik. Dan ketiga ada reaksi otot terhadap rangsangan saraf, dan menurut Kuznetsov otot memberikan reaksi terhadap rangsangan saraf sebesar 30% dari total potensi yang kita miliki oleh otot kita yang miliki. Dan selanjutnya ada bentuk latihan kekuatan. Bentuk latihan kekuatan bisa seperti dengan push up. Push up ini dilakukan untuk melatih kekuatan bagian otot lengan kita dan otot bahu kita agar kuat, ya. Dan kedua ada sit up. Sit up ini dilakukan untuk memperkuat
otot perut kita nih, otot perut kita. Dan yang ketiga ada kekuatan ada melakukan pull up, kita melakukan pull up. Nah, otot-otot yang memperkuat pada saat pada pull up ini ada otot pada bagian tubuh belakang, ada otot bagian terletak pada area dada juga ya. Dan yang ketiga ada terletak pada bagian atas. Terus ada otot bicep juga dan tricep, sangat berpengaruh pada saat kita melakukan pull up ya. Dan bisa juga kita dengan melakukan interval 6 sampai 4 menit recovery. Untuk melakukan interval ini kita membutuhkan sekitar waktu 40 menit untuk melakukan latihan kekuatan, ditambah 15 menit untuk joggingnya dan 10 menit untuk cooling down ya, untuk pelemasannya seperti itu. Dan selanjutnya ada macam-macam kekuatan. Di sini ada beberapa kekuatan dan macam-macam. Yang pertama ada kekuatan statis. Kekuatan statis sebagai kemampuan untuk menggunakan tenaga secara maksimal selama periode yang singkat untuk melawan objek yang tidak bisa dipindahkan, seperti itu. Dan ada juga kekuatan dinamis sebagai gerakan menahan beban secara berulang-ulang atau terus menerus ya. Contohnya seperti melakukan push up ya, kita melakukan push up, mendorong dengan berulang-ulang kali dan menahan beban kita. Dan seterusnya ada lanjut. Yang ketiga ada kekuatan ledakan. Kekuatan ledakan ini kemampuan untuk menggunakan energi maksimal dalam satu gerakan, yaitu misalkan seperti kita melakukan lompat jauh, seperti itu ya. Selanjutnya ada prinsip latihan beban. Yang di sini yang pertama ada prinsip beban berlebih atau overload. Prinsip beban ini dasarnya menekankan bekerja yang dijalani harus melebihi kemampuan yang dimiliki kita, seperti itu. Dan yang kedua ada prinsip peningkatan beban secara progresif. Prinsip progresif ini dilakukan dengan meningkatkan beban secara bertahap dalam satu latihan ya. Jadi pada saat kita latihan menambah bebannya secara bertahap, tidak langsung memberikan beban sekaligus, kita bertahap dengan melakukannya. Dan yang ketiga ada repetisi, bisa menambah set, memperpendek waktu pemulihan atau menambah waktu frekuensi latihan kita. Ada yang keempat ada prinsip berkebalikan, yaitu kemampuan otot yang dicapai akan berangsur-angsur menurut, bahkan bisa hilang sama sekali, tidak bisa hilang sama sekali, seperti itu. Yang selanjutnya ada menyusun program latihan kekuatan. Sebelum kita melakukan latihan, kita harus menyusun dulu program latihannya. Yang pertama bisa menentukan berat beban latihan. Tujuannya untuk menunjukkan pada massa atau ukuran berat dari beban yang digunakan dalam mengembangkan kemampuan otot kita. Terus yang kedua, kita bisa menentukan set, repetisi, dan recovery-nya. Tujuannya misalkan satu set latihan terdiri dari sejumlah repetisi. Repetisi itu beberapa kali angkatan ya. Beberapa kali angkatan yang dilakukan yang diikuti dengan interval istirahat juga. Jadi diselingi dengan istirahat. Dan yang ketiga ada repetisi dan irama angkatannya. Nah, di repetisi ini adalah jumlah ulangan yang dilakukan dalam mengangkat beban. Menurut Bompa 1994 ya, berat beban akan menentukan jumlah repetisi. Semakin berat beban semakin rendah, jumlah repetisinya akan semakin naik, seperti itu. Terus ada pernapasan juga, kita harus mengatur pernapasan pada saat kita melakukan latihan kekuatan, karena sering atlet melupakan melatih pernapasannya. Terus ada pengaturan latihan tujuannya agar latihan bisa seimbang secara fisiologis, maka perlu dilakukan dengan pengaturan latihan. Jadi diatur dulu latihan kita seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada fase latihan. Di fase latihan ini ada pemanasan ya. Di pemanasan kita bisa melakukan dengan aktivitas aerobik dengan bersepeda,
sekitar kurang dari 5 menit dengan beban yang ringan, nggak usah yang berat-berat, yang ringan aja. Terus kita bisa melakukan dengan stretching statis dan stretching dinamis ya. Stretching ini dilakukan pada bagian tubuh yang akan dipakai ya, yang akan dikenai latihan inti dan di latihan inti. Dan terus latihan dengan beban yang ringan. Pemanasan ini berisi latihan dengan secara mencoba menggunakan beban selama 1 set dengan beban ringan sekitar 30% dari RM-nya. Dan masuk kita ke latihan inti. Di latihan inti ini dengan melakukan sungguh-sungguh dengan mengatur pernapasan ya, seperti yang tadi saya terangkan secara perhitungan waktu, recovery-nya, repetisinya, dan jumlah set sesuai program yang telah diputuskan terlebih dahulu ya, yang kita putuskan tadi. Selanjutnya ada periodisasi latihan kekuatan ya. Ada adaptasi anatomi ya. Adaptasi anatomi ini adalah fondasi bagi seluruh program latihan kekuatan. Ini difokuskan di awal latihan ya, dan tujuannya untuk melibatkan sejumlah kelompok otot untuk mempersiapkan otot-otot seperti otot ligamen, otot tendon, dan mempersambungkan persendian untuk mempertahankan fase ini cukup lama ya, dan keseimbangan kerja pada flexors dan extensorsnya masing-masing menyambung seperti itu. Dan selanjutnya ada tipe kontraksi otot. Di tipe kontraksi otot ini yang pertama ada beberapa bagian ya. Pertama ada isotonik, yaitu untuk otot memendek pada saat terjadinya tegangan meningkat. Dan yang kedua ada isometrik, yaitu statis ya, yaitu otot menegang tetapi tidak memanjang dan tidak berubah. Dan yang ketiga ada eksentrik, yaitu otot yang memanjang pada saat tegangan meningkat. Yang keempat ada isokinetik, yaitu otot yang memendek pada saat terjadi tegangan melalui ruangan gerak yang dalam kecepatan konstan ya. Dan kemudian menurut Bors dan Fox terdapat 4 prinsip dasar untuk latihan beban ya. Itu ada overload yang tadi kita sebutkan ya, ada overload, ada progresif, pengaturan latihan seperti itu. Dan selanjutnya ada petunjuk latihan beban ya. Yang pertama petunjuknya ada otot dapat diberikan beban terlebih dahulu sedikit di atas kemampuan kita ya ototnya. Dan yang kedua beban harus ditingkatkan secara bertahap selama program latihan ya. Terus yang ketiga, kelompok otot besar harus dilatih terlebih dahulu sebelum otot kecil ya, ataupun sebaliknya, otot kecil dulu sebelum otot besar bisa. Terus yang keempat, bentuk latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga masing-masing ya, seharusnya seperti itu ya. Misalkan kita cabang olahraga, bentuk latihan fisik seperti apa yang harus kita lakukan ya untuk menambah kekuatan dan stamina kita. Dan selanjutnya ada latihan beban sistem sirkuit. Di program ini berbeda dengan program yang lainnya, karena program ini harus direncanakan terlebih dahulu agar latihan yang dimaksud mengenai sasaran yang dituju ya. Misalkan contoh-contohnya otot-otot yang kita ingin pergunakan seperti tadi menurut cabang olahraganya ya. Dan yang pertama keuntungannya di latihan sistem sirkuit ini dapat meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara serempak dalam waktu relatif yang begitu singkat. Yang kedua, setiap atlet dapat berlatih menurut kemajuannya masing-masing seperti itu. Dan yang ketiga, setiap atlet dapat mengoreksi kemajuannya sendiri ya. Jadi kita dapat melihat kemajuan kita nih, dapat kita koreksi juga. Dan yang keempat, latihan mudah diawasi. Dan yang kelima, hemat waktu juga, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat menampung banyak orang untuk berlatih bersama-sama seperti itu ya. Selanjutnya ada bentuk latihan sirkuit. Yang pertama, sirkuit dengan berat badan sendiri ya. Di sini ada beberapa gerakannya. Misalkan contohnya dengan half squat, ada push up, ada dips ya. Terus ada pull up juga, ada squat thrust.
terus ada leg raise seperti itu. Terus yang kedua sirkuit dengan style bars dan bangku ya. Contoh gerakannya dengan step ups juga, sama ada chin ups, ada trun life, terus ada zigzag jumps, overbed seperti itu. Terus yang selanjutnya ada urutan stasiun, sistem set atau sistem sirkuit ya. Ada beberapa stasiunnya. Yang pertama ada half squat, terus ada abdominal curl, terus ada jump half squat, ada back atau hyper ekstensi, terus ada toe raise, ada military press, dan deadlift, dan lat pull ya. Oke. Selanjutnya ada tipe repetisi pada beban dapat dikelompokkan. Yang pertama nih ya, ada untuk 100% angkatan dapat dilakukan 1 repetisi. Repetisi itu angkatan ya. Dan yang kedua, jika beban 95% dapat diangkat 2-3 repetisi ya. Untuk yang 90% kita bisa 3-4 repetisi atau untuk memungkinkan ya, jika memungkinkan. Terus yang keempat, di 85% bisa terjadi 5-6 repetisi ya, bisa terjadi 5-6 angkatan. Terus di 80% 8-10 repetisi. Dan jika di 75% biasanya atlet normal tuh di 12 repetisi ya. Terus di 70% atlet dapat mengangkat 12-15 repetisi. Dan di antara 60-70 dapat dilakukan 18-12 repetisi. Dan yang terakhir di 50% maka dilakukan dengan 12 repetisi per setnya seperti itu. Selanjutnya latihan beban sistem set. Tadi secara sirkuit, sekarang sistem set. Melakukan angkatan beberapa ulangan untuk satu bentuk latihan yang disebut set. Di dalam set ini terdapat istilah repetisi yang tadi ya, suatu angkatan ya. Di repetisi ini jumlah angkatan suatu beban. Sedangkan set adalah satu rangkaian kegiatan dari beberapa repetisi seperti itu. Ya, selanjutnya ada manfaat latihan kekuatan. Manfaat latihan kekuatan nih, kalian bisa meningkatkan kemampuan otot dan jaringan kita. Jadi otot-otot kita bertambah kuat seperti tadi ya, dan jaringan kita lebih lancar lagi. Yang kedua, kalian dapat mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. Di latihan manfaatnya tuh, di latihan kekuatan ini kalian dapat mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. Jadi kalian bisa tahu gerakan-gerakan yang dapat mengakibatkan terjadinya cedera ya, seperti itu. Terus yang ketiga, kalian dapat meningkatkan prestasi kalian ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kalian melakukan latihan kekuatan ini, kalian bisa dapat meningkatkan prestasi kalian ya, terutama di cabang olahraga ya. Biasanya di cabang olahraga meningkatkan kekuatan prestasi kita, kalau enggak menambah kekuatan kita ya, kondisi fisik kita juga. Terus yang keempat, kalian dapat terapi manfaatnya bisa terapi dan rehabilitas cedera pada otot. Jadi ketika kalian cedera, manfaat dari latihan kekuatan ini, kalian bisa menterapi diri sendiri ya, merehabilitas diri sendiri, bisa mengatasinya dengan sendiri. Dan kalian tahu caranya bagaimana seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin membantu dalam penguasaan teknik ya. Jadi di latihan kekuatan ini kalian dapat mengetahui dan menguasai teknik-teknik cabang olahraga yang kalian jalani ya. Misalkan di cabang olahraga sepak bola, jadi teknik-teknik seperti apa yang dapat kalian latih dan dengan menggunakan latihan kekuatan ini, seperti itu. Terus kalian juga dapat membantu orang lain juga, karena kalian tahu dengan melatih kekuatan ini dapat membantu orang lain gerakan-gerakan seperti apa untuk mendapat kekuatan yang lebih kuat lagi, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Wani.
always do it on my